Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran tematik IPA, tema 4, globalisasi. Minggu yang lalu, kita sudah mempelajari cara menghemat energi listrik. Hari ini, kita akan belajar sumber alternatif energi listrik. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan 1. Dapat menjelaskan energi alternatif. 2. Dapat menyebutkan contoh-contoh sumber energi alternatif. 3. Dapat menyebutkan kekurangan dan kelebihan energi alternatif. Di era globalisasi ini, semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Namun, akhir-akhir ini, pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Oleh karena itu, salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam yang dapat terbarukan atau bukan energi fosil. Energi fosil adalah energi yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang mati dan terkubur jutaan tahun lalu dan tidak terbarukan atau cepat habis. Contohnya adalah batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Sumber energi alternatif yaitu terdiri dari matahari, angin, panas bumi, air, dan biomasa. Matahari. Jenis energi alternatif yang pertama adalah energi matahari. Sebagai sumber energi utama di bumi, matahari menghasilkan energi berupa cahaya dan panas. Biasanya, energi matahari ini digunakan oleh manusia untuk menjemur, membuat garam, hingga digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Energi panas dan cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik oleh panel surya atau sel surya. Panel surya atau sel surya adalah lembaran yang terbuat dari silikon tipis. Energi matahari ditangkap dan dikumpulkan oleh panel surya. Selanjutnya, panel surya atau sel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Sumber energi alternatif selanjutnya adalah angin. Angin banyak dimanfaatkan oleh manusia dari dahulu. Sebagai contohnya yaitu 1. Penggerak perahu layar. 2. Olahraga yang memanfaatkan angin seperti terjun payung, para layang, gantole, dan lain-lain. 3. Untuk menentukan arah. 4. Perkembangbiakan tumbuhan. 5. Pembangkit listrik. Energi angin dipakai pada kincir angin untuk menghasilkan listrik. Baling-baling kincir akan berputar cepat apabila ada angin bertiup. Nah, putaran baling-baling dapat menggerakkan turbin pada suatu pembangkit listrik. Selanjutnya, air. Air merupakan kebutuhan pokok manusia sehari-hari, mulai dari untuk air minum, mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan untuk olahraga air, seperti ski air, arung jeram, dayung,
sepeda air, dan lain-lain. Dan yang paling pokok, karena air negara kita berlimpah, maka dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Air yang sangat deras dapat menghasilkan energi gerak. Kemudian, energi gerak ini akan menghasilkan listrik. Sistem kerjanya aliran air dapat menggerakkan turbin, selanjutnya memutar generator yang berputar menghasilkan energi listrik. Panas bumi. Panas bumi atau geotermal juga bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Panas dari dalam bumi menghasilkan uap yang kencang. Uap inilah yang diolah di pembangkit listrik tenaga panas bumi. Selanjutnya, biomasa. Energi biomasa adalah sumber energi yang berasal dari bahan-bahan organik makhluk hidup seperti kotoran ternak, daun yang membusuk, limbah kayu, dan limbah pertanian. Contohnya seperti sisa potongan kayu, ranting kayu, cangkang sawit, sekam, dan bonggol jagung. Energi biomasa dihasilkan dari limbah kayu atau limbah lainnya yang dibakar untuk menghasilkan uap. Uap tersebut digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator yang dapat mengubah energi kinetik atau gerak menjadi energi listrik. Kelebihan dan kekurangan energi alternatif. Kelebihannya yaitu yang pertama, ramah lingkungan, kedua, bebas polusi, ketiga, sumber energi dalam jumlah tidak terbatas atau tidak akan habis, keempat, berasal dari alam. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Bergantung pada cuaca. Contohnya, ketika kita menggunakan panel surya, maka kita membutuhkan panas matahari. Dan jika cuaca mendung, maka kita tidak bisa menggunakan panas matahari untuk menyinari panel surya, sehingga tidak terjadi energi listrik. Kedua, membutuhkan teknologi yang tinggi. Ketiga, biaya instalasi awal lebih besar. Keempat, hanya bisa dibangun di tempat tertentu. Contohnya, ketika kita ingin menggunakan air sebagai sumber energi alternatif, maka kita memerlukan tempat untuk membangun waduk dan tidak bisa sembarangan memilih tempat. Jadi, memerlukan tempat yang bisa menyediakan air dalam jumlah yang banyak. Demikianlah pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.